Amin. Terima kasih Pak Maimun yang sudah mengirim doa, mudah-mudahan ijadah kita dikabulkan doa kita semuanya dan tidak lupa. Bapak-Ibu sekalian, para jamaah salat subuh, mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kemarin kita sampaikan dengan adanya larangan untuk bermegah-megah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kemarin bisa menjadi satu renungan untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, marilah kita selalu meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bagi orang yang bersyukur kepada Allah tentunya akan bisa membuka pintu kenikmatan. Jadi syukur itu kemarin sudah saya sampaikan di RRI bahwa syukur itu bisa membuka pintu orang merasakan nikmat. Itu syukur. Artinya apa? Bahwa orang bisa merasakan nikmat itu manakala kita bersyukur apa yang diterima, baik nikmat itu sing nyenengke maupun yang tidak nyenengke. Ya. Biasanya jadi memang untuk mengetuk pintu nikmat orang bisa merasakan nikmat itu pertama syukur. Nak syukur itu. Jadi itu pintunya adalah syukur. Ya. Maka kalau kita ini bersyukur kepada Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kemarin ada yang tanya dari Aceh, Pak, jadi komunitas kita ini wadah sangatnya se-Indonesia kadang-kadang itu waktu habis untuk bertanya macam-macam karakternya, macam-macam, dan yang ditanyakan itu macam-macam. Maka kalau saya Jumat pagi itu pasti ngaji. Alhamdulillah, orang rokoki tapi suaranya Allah. Tapi aku senang karena mengerti problematika dalam kehidupan mereka yang selalu ditanyakan terkait dengan masalah agama. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bisa menambah itu harapan kita. Jadi ada yang tanya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dia bertanya, adab
yang keras pada Allah, orang yang tidak mau syukur itu seperti apa? Saya jawab bahwa adab itu tidak bisa secara bahasa kita itu given ya, langsung tiba-tiba ada yang kita terima itu betul-betul. Jadi adab itu ya, itu tidak bisa dimatematis oleh manusia, tapi perintah Allah untuk kita bersyukur kepadanya, maka Allah akan menambah volume kenikmatan yang lain, itu pasti. Nah, orang yang bisa merasakan kenikmatan itu harus diawali dengan syukur, Bapak Ibu. Harus itu. Kalau tidak syukur itu tidak bisa merasakan kenikmatan. Nah, syukur itu bisa meningkatkan energi. Apa itu? Pertama, energi untuk seseorang tidak bisa merasa sombong, karena ada dalam diri manusia itu memiliki dua sifat ya. Apa yang disebut di dalam sifat superiority itu adalah memiliki sifat sebuah kesombongan. Yang kedua, memiliki sifat apa yang disebut sebagai inferiority, sifat rendah hati. Jadi orang bersyukur itu bisa melahirkan orang yang merasa rendah hati. Rendah hati itu. Jadi syukur itu bisa membuka pintu kenikmatan, manakala orang itu bisa diawali dengan rasa syukur kita. Angel memang. Ada yang tanya dari Klaten, gimana itu caranya agar tubuh orang itu bisa merasakan nikmat? Gampang tapi juga angel. Apa itu? Kalau kita merasakan atau melakukan aktivitas setiap hari, kita naik mobil, kita itu naik sepeda, kita itu jalan, ada inspirasi di depan kita, lingkungan kita sebagai energi, sebagai spirit untuk kita mensyukuri nikmat. Satu di antara kita pakai bekerja, kita naik mobil, saat yang sama ada orang yang dorong gerobak mencari sampah, sisa-sisa sampah itu. Nah, kadang-kadang kita tidak pernah berpikir, itulah yang dimaksud bahwa kenikmatan itu manakala kita bisa mensyukuri apa yang dilihat, apa yang di depan kita. Itu akan merasakan kenikmatan. Ya Allah, saya ini dalam perjalanan masih dalam saat yang sama ada orang yang mendorong gerobak mencari makanan, mencari barang-barang yang sudah bekas. Lah mungkin ya manusia jarang sekali. Maka di dalam satu ayat tadi itu ternyata la in syakartum la azidannakum, itu maknanya bisa ditumbuhkan dengan nikmat itu diawali dengan rasa syukur kita. Nomor itu. Okay. Jadi kita melihat apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan, apa yang kita di lingkungan kita. Keluar dari rumah sudah ada orang yang melihat yang seperti Allah, aku bisa seperti ini, nikmat yang luar biasa. Di bawah kita masih banyak yang seperti itu. Jadi itu caranya untuk menumbuhkan, mengembangkan orang itu bisa merasa nikmat itu syukur. Jadi depan dengan keluar dari rumah mau sholat subuh itu sudah bersentuhan, kita dipertontonkan melihat segala sesuatu. Nah itu caranya untuk menumbuhkan nanti ke kantor ada orang yang ini, ada ya masuk pirang-pirang. Itu caranya bahwa Masya Allah kita ini bisa berjamaah, bisa melakukan aktivitas-aktivitas kita sesuai dengan profesi, dan juga kita di rumah-rumah pun kita sudah melihat apa yang terjadi, apa yang akan terjadi, apa yang sedang terjadi.
itu pasti. Nah, itu caranya untuk melihat ini bukan. Dan ini adalah jarang sekali, yang mudah-mudahan di dalam kesempatan ini kita bisa untuk membangun bagaimana agar kita ini dikategorikan oleh Allah sebagai orang yang paling bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini jadi sebagai prolog bahwa wong sing iso ngrasake nikmat mawon iku napa mawon, itu tatkala kita sedang merasakan angel, mudah tapi angel, ya, tapi harus dilatih. Yang kedua, syukur bisa membangun, menumbuhkan ketakwaan, ya. Jadi syukur ini tidak hanya di lisan, tidak ada diucapkan, tetapi kita masih syukur kita masih di dalam lisan. Belum kita mampu untuk membangun sebuah syukur kita itu di dalam hati kita itu belum, ya. Kalau kita ya alhamdulillah dalam keadaan, tapi alhamdulillahnya itu maknanya apa? Apakah sudah selesai seperti itu? Tidak. Ternyata Allah memberi kesehatan untuk kita, itu bisa tumbuh untuk meningkatkan rasa takwa kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang alhamdulillah di dalam satu ayat ini kita terangkan makna syukur secara sebenarnya itu. Yang kedua, saya sedikit menyampaikan yang sering kita dengarkan, yaitu kemarin sudah disampaikan oleh Pak Dr. Saifuddin. Banyak hal yang disampaikan ini terkait dengan ilmu kita, dengan tata cara sholat kita. Kemarin kan tarkus sholat, orang yang meninggalkan sholat. Jadi untuk mencapai sebuah kesempurnaan ibadah itu juga harus didukung dengan ilmu. Ilmu itulah yang akan mengatakan ya ilmu sholat, ya, ilmu sholat dan lain sebagainya, banyak. Nah, saya sedikit akan menyampaikan, ada yang tanya para jamaah kita itu, piye tata cara ketika imam itu atau makmum itu membaca amin? Itu kan sepele itu, jadi amin itu, amin, ya. Itu bacaannya bukan amin, betul. Nah, ini kan betul banget ilmu ya, kedah betul ilmu, ya, kedah betul ilmu. Ada yang tanya kepada saya, itu ya. Jadi tentu apa ketentuan tata cara membaca amin bagi makmum, orang yang mengikuti imam di dalam sholat, ada tata caranya. Ini di dalam di dalam fikih sunnah itu sudah diterangkan di dalam ini, ya, diterangkan, tapi tidak apa-apa kita mengulangi lagi supaya menjadi penguat untuk kita. Yang pertama, membaca amin bagi imam sudah ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ya, itu makmum itu harus kita membaca amin itu harus secara bersama-sama, tidak mendahului dan tidak diakhiri. Nah, kalau kita ini membaca amin itu harus bersama-sama imam. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Mari kita langsung menyalakan imamnya muncul amin, ya, makmum sama. Ini saya membaca di dalam fikih sunnahnya itu ada seperti itu, membaca amin, maksudnya disunahkan membaca amin bersama dengan imam atau tepat setelah imam selesai mengucapkan
kata terakhir di dalam surat Al-Fatihah itu, yaitu imam selesai membaca waladhdallin. Jadi tidak boleh mendahului dan tidak boleh mengakhiri. Jadi harus sama dengan bacaan imam. Ini kan untuk diilmu nih Bapak. Kita sepele, kita sepele. Tapi untuk menyempurnakan di dalam ibadah kita itu harus diilmu. Kita diilmu. Tata cara ini kita ulang lagi di dalam fikih sunnah di gampang. Nah, maka yang nomor 2, sebaiknya makmum itu berusaha agar mengucap amin. Aminnya itu berbarengan dengan ucapan imam. Ya. Apa dalile Bapak? Ada Rasulullah SAW itu pernah bersabda, jika imam mengucapkan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, maka ucapkanlah kalian amin, karena sesungguhnya barang siapa yang mengucapkan amin bersama dengan aminnya para malaikat. Ya, jadi wajib dahulu itu. Jadi ghairil maghdubi alaihim, terus imam juga baca amin itu disarankan. Ya. Kalau jenengan saya baca aminnya kan jelas kan, dari waktu bina jenengan amin dengar kan, itu imam harus mengeraskan baca amin supaya bisa diikuti oleh makmum. Ojo minum ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Jadi bersama-sama. Jadi ingat, ini sangat penting dalam rangka untuk menyempurnakan di dalam membaca amin. Karena nanti bisa untuk mengurangi nilai ibadah kita kalau kita tidak memahami ini. Di dalam satu hadis yang saya baca juga diungkapkan, dijelaskan di dalam Sahih Bukhari itu juga jelas. Nah, apa yang nomor 3, bagaimana itu? Jadi mengucapkan lafal ucapan amin itu dengan memanjangkan huruf A yang pertama dan min yang terakhir. Jadi amin bukan amin tapi amin gitu ya. Ini banyak juga langsung amin betul. Jadi amin itu cara bacanya. Jadi memanjangkan a huruf itu ya, amin dipanjangkan. Tapi memanjangkan itu sampai berlebihi yang lain panjang banget. Benar itu betul marah. Ya, jadi kedah wonten tata caranya. Ya, nah ini berlaku sholat apa? Itu ya, berlaku sholat yang dijaharkan. Satu, sholat subuh, terus sholat maghrib dan sholat isya. Kalau yang tidak dibanterke, ya tetap panjenengan membaca surat Fatihah dan membaca amin yang ada di dalam hati kita. Oke, benar caranya kita membaca. Jadi amin itu bisa dikeraskan tatkala kita membaca waktu-waktu sholat yang dijaharkan, ya, sholat yang dibanterke, kayak sholat subuh, sholat isya dan sholat maghrib. Ya, ini sangat penting yang perlu kita sampaikan. Kalau sholat yang tidak dibanterke seperti sholat asar dan sholat
nyuhur, ya kita tidak perlu membaca amin sing dikeraskan. Ngoten nggih. Jadi dibaca keras itu ketika sholat itu. Yang nomor 4, posisi setelah amin, setelah selesai membaca amin, makmum harus mendengarkan dan memperhatikan bacaan surat pendek atau ayat-ayat Quran yang dibaca oleh imam setelah Fatihah. Imam selesai membaca Fatihah, ada kata atau lafal yang terakhir niku, makmum segera dan serentak membaca amin. Bacaan amin ini dilakukan secara keras saat sholat subuh, maghrib, isya, ya. Nah, secara pelan pada saat sir, yaitu pelan-pelan, itu waktu zuhur dan waktu asar. Nah itu jadi wonten ilmune tata cara dalam rangka untuk menyempurnakan sebuah kesempurnaan sholat kita itu kedadipun napa menika di ilmu ya. Itu jadi sedaya niku kedah wonten tata carane. Bapak Ibu sekalian, para jamaah, itulah dua hal yang saya sampaikan pagi hari ini sebagai pembuka. Yang pertama adalah wong sing iso ngrasakake nikmat itu kalau diawali dengan wong bisa merasakan syukur, itu nikmat. Lah nikmat itu saya ulangi lagi wonten kalih, nikmat yang hadir yang nyenengke maupun nikmat hadir yang tidak nyenengke. Nah, ngoten nggih Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah pada pagi hari ini kita semuanya diberi kenikmatan oleh Allah, yaitu berupa kesehatan sehingga kita mampu merasakan nikmat kita, bisa melakukan menambah apa yang kita lakukan, ya, itu namanya nikmat membawa atau syukur bisa membawa nikmat, membuka pintu nikmat ketika manusia itu merasakan kenikmatan kalau diawali dengan syukur. Intinya topiknya itu adalah syukur membuka kenikmatan. Jadi syukur itu bisa membuka kenikmatan. Nggih, ngoten nggih Bapak Ibu, nyuwun ngapunten niki dalem niki wonten acara niki menjadi juri. Ini ada musabaqah tilawatul Quran, niki ada beberapa cabang, ada 30 juz, ada 5 juz, ada 10 juz, ada 11 cabang. Di Kota Semarang ini tahun depan menjadi tuan rumah MTQ nasional. Ya, tadi malam saya jam 11 datang ada pembukaan. Saya bagian juri terkait dengan masalah karya ilmiah, makna karya ilmiah yang ada di dalam tafsir gitu ya, Quran itu. Jadi Quran itu butuh ditulis dan butuh dipahami dengan baik, ya. Tidak hanya cukup dihafal, tidak cukup hanya dibaca, tetapi sedikit demi sedikit juga kita pahami melalui kajian kados kita ini. Ya. Nah itu jadi supaya kita itu mengerti apa itu maknanya, termasuk tadi la yasyakatu la azidan, itu maknanya. Nah dijelaskan kan kacau. Ya. Nah itu jadi pertama kita spirit untuk bisa membaca, syukur iso hafal, ya itu lebih bagus, ya. Maka kalau tidak ya kata sedikit kegiatan yang saya sampaikan ini, jadi nanti ini sangat nyuwun ngapunten nggih, wektalipun sangat mepet. Kita di malam jam 11 baru selesai dalam penutupan tadi malam, dan nanti tuan rumah untuk nasional di Jawa Tengah. Ya, mudah-mudahan sebagai pendekar Quran, ya, yang kita baca itu luar biasa. Ada 12 cabang itu, wah
bagus-bagus sekali ya, tidak hanya apa, ada yang tartil, ada yang apa namanya untuk karya ilmiah, ada yang hafalan ya, kita support masih ada dunia akhir kados kita niki jeh ana sing ngopeni kados ngoten niku alhamdulillah baik. Nah ini kira-kira ngoten. Dan kula niki setiap Jumat itu ada pembimbingan orang Inggris, mulai tak Islamke, terus wudu, terus sholat. Ini baru saya masuk tataran rukun iman. Ya. Jadi saya ini hormati ini, dan orang ya orang, maka alhamdulillah. Itu orang Inggris masuk Islam, alhamdulillah ya, itu luar biasa ya, hidup-hidup belajar bahasa Inggris karena dia belum bisa bahasa Indonesia. Jadi saya menerangkan ya kan, saya bisa mendengarkan apa yang mereka sampaikan, itu alhamdulillah. Itu setiap Jumat saya bimbing, mulai dari wudu, mulai itu ya, mau duduk apa itu tersangka asal itu, posisi kaki itu lebih nanti ya, susahnya bukan main, susah dia lungguh itu ya wes duduk lucu. Nah setelah kita terangkan itu alhamdulillah banyak nih kita nih hormati malam nih malam. Mudah-mudahan ada manfaat ya. Ini kan harus disyukuri, kita sudah bisa sholat dengan baik, tapi saat yang sama masih ada orang yang belum bisa sama sekali. Dan orang dikawal ya, nanti apa namanya dia akan, karena dunianya kan beda. Dulu tidak mengenal sholat, dulu tidak mengenal agama, ya kan. Alhamdulillah kita tampung di Masjid Raya Betul itu ada ya, Allah beri ya banyak lah, alhamdulillah saya bisa membantu, bisa belajar ya untuk itu. Jadi saya sudah mengislamkan kalau nggak salah 8 ibu yang dari luar negeri itu, alhamdulillah ya. Jadi harus dicolke nama wong alam itu harus dicolke, karena dunia ini berbeda, harus dikawal ya. Harus dikawal. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjenengan harus kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah dalam perjalanan kehidupan kita. Kita harus selalu menyentuh, jadi judulnya itu syukur membuka pintu nikmat. Itu penting, syukur membuka pintu nikmat ya. Pagi hari ini nah mudah-mudahan kita apa namanya bisa ikhtiar kita untuk bersyukur di dalam bulan Ramadan. Matur Bapak Ibu, nyuwun ngapunten ingkang sakadang-kadangipun menawi wonten kekurangan, saya keterbatasan ilmu juga ya, mungkin ada sesuatu yang kurang pas, barangkali saya juga mohon maaf, dan saya akan selalu belajar terus saya belajar sepanjang saya sehat ya, sepanjang saya sehat, sepanjang kita masih mampu. Jadi kita ini belajar, ya belajar nulis, ya belajar moco, dan kita ini kan ada telur penyakit sehingga ora iso diobati, kemarin sudah saya sampaikan itu ya. Jadi yang pertama itu wis fakir tapi ora kerja, itu yang terakhir kemarin sudah saya sampaikan itu, atau tidak memiliki semangat ya. Nah orang iso mencoba mendengarkan kata sedikitnya sudah memiliki nilai ibadah yang luar biasa ya. Ya cukup saya atau siapa ya, kalau hadirkan pada ustaz-ustaz yang lain ya, kalau tidak ada saya yang lain juga boleh. Sementara kita tuh bisa mengasah otak kita untuk merefresh yang selama ini kita dengar, yang selama ini kita pelajari, itu insya Allah akan dibuka kembali ya. Allah doakan panjenengan sami-sami itu bahwa mudah-mudahan kita diberi kenikmatan sehat ini oleh Allah, yaitu kita diawali dengan syukur kita kepada Allah. Mudah-mudahan panjenengan semuanya diberi keberkahan di dalam urip,
ya hidup kita, dan diberi keberkahan seluruh keluarga kita, dan diberi keberkahan rezeki kita, dan diberi keberkahan amaliyah kita termasuk pagi ini. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya benar. Matur nuwun kurang maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.